Ya, kembali lagi bersama AID YouTube channel. Ya, apa kabarnya teman-teman? Nah, di konten kali ini kembali saya akan membahas ya perihal dunia insurance atau asuransi ya. Nah, pada 2 minggu yang lalu ya, kami dan tim ya itu membuka open stand di Rumah Sakit Siloam Bogor, guys ya. Jadi 2 minggu ya, selama 2 minggu itu tepatnya dari Senin sampai Jumat ya, selama 2 minggu. Jadi total 8 hari guys ya. Kita berpameran di open table di Rumah Sakit Siloam Bogor. Nah, dari situ saya akan survei ya, kita melakukan survei dari beberapa pengunjung ya. Di situ ada pengunjung, ada yang jemput pasien, keluarga pasien, ada juga pasiennya baru check out ya, baru keluar. Jadi kita melakukan beberapa pertanyaan ya mengenai perencanaan keuangan tentang dunia asuransi. Ya, seberapa care sih ya mereka tentang insurance? Seberapa penting sih mereka memiliki proteksi asuransi kesehatan? Ya, karena kita rekanan dengan Rumah Sakit Siloam, jadi kita stay di situ, kita pengen tahu. Ternyata memang cukup lumayan banyak ya peserta asuransi, khususnya Prudential, nasabah Prudential di Rumah Sakit Siloam. Ya, tapi ada beberapa yang masih menggunakan secara cash, teman-teman. Dalam artian, dia dirawat, dia keluar kocek sendiri. Ya, ada yang hampir ratusan juta, ada yang puluhan, bahkan ada yang lebih dari 100 juta. Dia bayar cash loh, guys. Dia nggak mengandalkan asuransi. Nah, saya tanya, Bapak udah pernah tahu tentang kartu ini? Ya, entah kartu Pro Prime Healthcare Plus, mau kartu Pro Solusi Sehat Plus Pro ya. Nah, ada yang belum tahu loh teman-teman. Ada yang belum punya dan belum mengerti. Tapi dia tahu aja Prudential itu perusahaan asuransi. Tapi dia tidak tahu teman-teman bahwa pentingnya memiliki kartu kesehatan, kartu rawat inap. Ya. Terlepas misalkan dia punya BPJS ya. BPJS kan itu dari pemerintah. Itu emang wajib punya. Ya. Tapi teman-teman, saya pribadi itu nggak menggunakan BPJS, tapi saya memilih untuk menggunakan asuransi swasta. Yaitu karena saya di Prudential, jadi saya memilih Prudential. Ya, saya sekeluarga punya kartu Pro Prime Healthcare Plus, teman-teman. Atau biasa disebut Black Card atau kartu hitam ya, teman-teman ya. Nah, karena itu manfaatnya lebih privilege, teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus pakai surat rujukan lah, bisa langsung, teman-teman. Ya, biasanya kalau bagian administrasi rawat inap itu nanya, teman-teman ada asuransi atau bayar cash? Oh, saya ada asuransi. Ya. Keluarkan PALS-nya teman-teman ya. Ada aplikasi PALS, tinggal tunjukin e-card-nya atau teman-teman tunjukin fisik kartunya. Ya, di situ udah langsung nggak ada diberi deposit lah, nggak perlu deposit. Kalau kegunaannya ya, kalau teman-teman bayar cash itu harus deposit teman-teman. Ya, kalau teman-teman nggak menggunakan asuransi, nggak punya asuransi sama sekali, itu harus deposit teman-teman. Ya. Dan kalau keuntungannya itu kalau punya kartu hitam ya, Pro Prime Healthcare Plus atau Pro Solusi Sehat Plus Pro ya, itu nggak perlu deposit teman-teman. Dari awal masuk sampai akhir keluar, sampai check out itu dibayar sesuai tagihan teman. Tapi dengan syarat dibayar sesuai tagihan ya. Yang penting tidak termasuk multivitamin atau pemeriksaan yang sifatnya itu untuk pengecekan saja ya. Itu kayak USG itu nggak di-cover ya, nggak dijaminkan, belum tentu dijaminkan teman-teman kalau hanya pemeriksaan saja ya, bukan ada hubungannya dengan penyakit tersebut, cuman hanya mau tahu nih ya, itu nggak dijaminkan ya. Nah, perlu diketahui teman-teman, buat teman-teman beda ya, kalau yang punya asuransi kesehatan dengan yang bayar cash itu lebih berasa teman-teman, yang bayar cash. Yang nggak punya asuransi itu lebih berasa bayarnya dibanding yang punya kartu Pro Solusi Sehat atau Pro Prime Healthcare Plus, teman-teman.
Bedanya di mana? Pada saat teman-teman keluar, dirawat inap nih. Kalau rawat jalan, itu nggak seberapa teman-teman. Yang mahal tuh apa? Rawat inap, teman-teman. Rawat jalan sama rawat inap lebih mahal rawat inap di mana-mana. Jadi ada yang nanya ke saya, Pak, kalau Prudential ada rawat jalan nggak ya? Rawat jalannya untuk apa nih, Pak? Saya bilang, ya kan? Oh, rawat jalannya hanya untuk penyakit, tapi nggak dirawat inap. Oh, mohon maaf, Pak, saya bilang. Di Prudential itu hanya rawat inap kalau untuk penyakit. Akan tetapi kalau karena kecelakaan, rawat jalan bisa, teman-teman. Tanpa harus rawat inap. Ya. Terus ada beberapa kayak operasi, ya, tindakan operasi, tindakan pembedahan yang tanpa harus rawat inap, itu disebutnya one day care. Ya, tapi itu sifatnya harus report dulu, ya. Diagnosanya apa nih? Ya, pemeriksaannya jenis untuk operasi apa nih? Itu di cover, teman-teman. Dijaminkan. Beberapa tindakan bedah itu yang tanpa harus rawat inap, one day care aja bisa, teman-teman. Ya. Gitu, teman-teman. Ya. Kalau untuk rawat jalan itu nggak seberapa, teman-teman. Tapi kalau udah rawat inap, ya, itu biayanya nggak kecil, besar sekali. Jadi kalau nggak punya asuransi cukup berasa sekali. Jadi manfaatnya di sekarang minimal basically teman-teman harus punya asuransi yang namanya asuransi kesehatan. Itu asuransi basic teman-teman harus punya, teman-teman. Ya. Selepas kalau misalnya udah asuransi kesehatan punya, teman-teman mau melengkapi untuk asuransi kondisi kritis, boleh. Ya, sifatnya santunan. Pada saat terjadi kondisi kritis itu simpan uang cash. Ya, ada yang 1 miliar lah, ada yang 15 juta. Nah, terus kalau dia meninggal, itu buat warisan. Ya, gitu, teman-teman. Kita ada produknya namanya Pro Critical Benefit 88 atau disingkat PCB 88. Ya, itu, teman-teman. Jadi ini saya balik lagi ya, teman-teman. Ada yang nggak tahu, ada yang tahu hanya Prudential perusahaan asuransi, tapi dia dirawat inap masih bayar cash, masih tunai, teman-teman. Mahal, teman-teman. Ya, sangat berasa. Apalagi kalau yang ratusan juta, itu lumayan menghabiskan rekening teman-teman. Memang teman-teman punya rekening, tapi kalau misalkan total segini, Pak, 125 juta, teman-teman gesek pakai kartu kredit, oke, tapi kan harus bayar, teman-teman. Terus nggak punya kartu kredit, debet rekening bank, pakai ATM. Uang teman-teman, hasil kerja teman-teman, ya, apalagi kalau teman-teman sebagai karyawan, ya, kerja capek-capek setiap bulan dapat gaji, dapat income, dikumpul, terjadi resiko hidup, ya, kita bekerja, namanya fisik kita nggak ada yang tahu, terjadi resiko di kemudian hari, sakit, penyakitnya sampai harus dirawat inap, ya, hasil kerja teman-teman bertahun-tahun itu akan habis dalam sekejap apabila ditagih oleh rumah sakit senilai, misalkan katakan ya contoh 125 juta tagihannya, itu harus dibayar, teman-teman. Ya, tapi teman-teman, pada saat teman-teman ditawari oleh agennya atau tenaga pemasarnya, ya, disamperin, teman-teman menghindar. Sebisa mungkin jangan sampai di prospek nih gue nih. Hei, teman-teman, bersyukur teman-teman didatengin agen, di prospek oleh agennya. Ya, berarti tenaga pemasar itu, ya, mengetahui bahwa teman-teman fisiknya masih sehat. Tapi dikala teman-teman sudah mau mencari asuransi, biasanya teman-teman fisik teman-teman udah nggak sehat, baru mencari asuransi. Ya, syukur-syukur diterima. Udah repot, teman-teman. Justru memiliki asuransi kesehatan saat kita masih sehat, bukan saat kita nanti udah sakit baru punya asuransi. Ada loh, kemarin saya selama 2 minggu, ya, saya masih sehat, masih muda deh, Pak,
belum butuh asuransi. Hey teman-teman, justru masih sehat, masih muda, masih usia produktif, berasuransilah. Karena preminya masih ekonomis untuk membeli manfaat yang besar. Tapi pada saat teman-teman sudah tua, sudah ada usia 40, usia 50, ya, dengan usia 20, cost of insurance atau biaya asuransinya itu berbeda, teman-teman. Usia 20, biaya asuransinya sekian, murah. Tapi usia 40, ya, itu biaya asuransinya nggak mungkin sama dengan usia 20. Kenapa, teman-teman? Karena usia semakin bertambah, tingkat risiko hidup makin tinggi. Apa? Penyakit. Gitu, teman-teman. Jadi, jangan beli asuransi kalau udah tua, udah ada banyak penyakit, baru asuransi. Salah, teman-teman. Perusahaan asuransi juga belum tentu terima. Dan mungkin ditolak. Teman-teman datengin agen asuransi, ya, tenaga pemasar asuransi, ya, tenaga pemasar asuransi juga udah bisa baca. Wah, kalau namanya nasabah atau pasien nyamperin perusahaan asuransi, ada dua. Satu, udah ada penyakit, mau buru-buru punya asuransi. Yang kedua, ya kan, memang dia butuh, tapi biasanya ada something wrong, gitu. Jadi, sebisa mungkin teman-teman, pada saat teman-teman disamperin oleh agent, pada saat teman-teman diprospek, ya, mau diprospek oleh agent, bersyukur berarti teman-teman masih sehat. Dalam tanda kutip, teman-teman masih sehat. Walaupun nanti ada fact finding, ya, nanti ada tahap ditanyain kesehatannya, pernah rawat inap apa enggak. Kalau teman-teman pada saat pengajuan. Kalau pernah rawat inapnya apa, kapan, di mana, oleh dokter siapa, itu harus jelas. Nggak gampang teman-teman masuk asuransi juga. Kalau teman-teman udah di prospek nih ya sama tenaga pemasar, teman-teman ada ketertarikan nih untuk buka polis asuransi, untuk asuransi kesehatan katakan. Itu nanti ditanya dulu, di fact finding dulu, pernah rawat inap apa enggak, kalau pernah rawat inap di mana, penyakitnya apa, dokternya siapa, di rumah sakit mana. Jadi pengajuan dulu sifatnya. Belum tentu diterima, teman-teman, jangan senang dulu. Nggak gampang, teman-teman. Ya, jadi ajukan dulu. Kalau diterima tinggal bayar premi. Kalau nggak diterima, ditolak, ya sudah. Berarti di perusahaan tersebut sudah tidak bisa diterima proteksinya. Jadi teman-teman, sekali lagi, ya, berasuransilah. Buat teman-teman nih, buat para pasien ya yang kemarin sempat disurvei oleh kami, ya, silahkan ya konsultasikan ya dengan kami di sini. Ya, teman-teman bisa akses di link berikut ya, QRIS-nya, teman-teman tinggal scan. Di situ teman-teman bisa kontak ya secara japri ke saya. Ya, Pak Agus, saya mau asuransi kesehatan. Sebelum telat, teman-teman. Sebelum terlambat, ya, selagi teman-teman masih sehat, asuransikanlah. Oke teman-teman, ya, sekian dulu, ya. Jika ada pertanyaan atau mau konsultasi tentang kesehatan, ya, asuransi kesehatan, monggo silahkan, ya. Scan QRIS di samping ini, nanti saya akan bantu teman-teman. Di situ ada produknya juga, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, ada asuransi kondisi kritis, ada asuransi kecelakaan. Ya, di situ teman-teman bisa langsung akses. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Seperti biasa, yang teman-teman baru nonton konten ini, silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya, supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari ID YouTube channel. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!